DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, dan didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Imam Mahdiah, Rani Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu 22 Juni 2025. Hadir dalam rapat paripurna Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengaku terkesan pada perubahan dan perkembangan Jakarta, yakni sudah menjadi pusat pemerintahan bisnis, budaya, dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Meski begitu, Jakarta masih butuh berbenah, terutama menuju kota global dan berbudaya. Untuk itu dibutuhkan program-program dan inovasi terbaru setiap tahun. Untuk itu, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan Dirgahayu Kota Jakarta ke-498. Kepada seluruh hadirin, undangan serta warga Jakarta, mari kita jadikan momen ini sebagai penyemangat untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan Kota Jakarta. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana diketahui, sejarah Jakarta bermula dari sebuah pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa yang kemudian pada tahun 1527 berganti nama menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Sejak itu Jakarta telah berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan yang penting bagi bangsa Indonesia. Kota Jakarta telah melalui berbagai masa mulai dari kerajaan, penjajahan hingga kemerdekaan, dan kini menjadi ibu kota negara yang dinamis dan penuh semangat. Semoga dengan mengenang sejarah singkat ini, kita semua semakin termotivasi untuk menjaga dan memajukan Jakarta sebagai kota yang maju dan berbudaya. Di kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Kota Jakarta memasuki babak baru dalam sejarahnya untuk bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional dan sekaligus sebagai kota global. Hal itu sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Secara khusus saya ingin memberikan kehormatan kepada yang pertama Bapak Sutioso, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Fauzi Bowo, Bapak Jarod Saifullah Hidayat, para hadirin dan undangan yang sungguh kami hormati. Kini Jakarta memasuki babak baru dalam sejarahnya untuk bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional dan sekaligus sebagai kota global. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berbagai pekerjaan besar perlu diakselerasi untuk memperkuat daya saing Jakarta agar mampu masuk dalam 20 besar kota global dunia. Upaya ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keberlanjutan dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi berharap Jakarta bisa terus berkembang sebagai kota global yang berbudaya, di mana modernitas dan tradisi hidup berdampingan harmonis. Jakarta adalah jantung negara. Sampai saat ini masih berstatus sebagai daerah khusus ibu kota, pusat pemerintahan, pusat perekonomian nasional, sekaligus tulang punggung perekonomian nasional. Kota ini telah menjadi pintu gerbang utama investasi, perdagangan, dan juga pastinya inovasi. Namun kemajuan Jakarta tidak hanya diukur dari infrastruktur dan ekonomi semata, melainkan juga dari bagaimana kita menjaga dan menata, melestarikan kekayaan budaya yang menjadi akar dan identitas kita bersama. Di usia yang ke-498 ini, Jakarta harus terus berkembang sebagai kota global yang berbudaya, di mana modernitas dan tradisi hidup berdampingan harmonis. Budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga fondasi masa depan yang menguatkan rasa kebersamaan dan karakter bangsa. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.